Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas alasan kenapa saya jarang sekali membuat video untuk konten YouTube. Simak terus videonya. Di beberapa waktu ke belakang, sebetulnya saya sudah aktif di YouTube ini kan dari tahun 2017 mungkin ya, di channel yang berbeda. Kemudian di sini kalau nggak salah itu 2019-an. Nah, awalnya kan channel ini memang dibuat lebih ke daily vlog mungkin ya. Tapi kesini akhirnya saya kira mungkin perlu ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya oleh penonton, sehingga mungkin lebih banyak berbicara tentang pengalaman pribadi yang di-share ke teman-teman sekalian gitu. Nah, kemudian ada fase ketika saya membahas tentang sejarah Cirebon. Mungkin kalian bisa cek, dan itu view-nya di channel ini paling tinggi. Kalau nggak salah ya biasanya kan video saya nggak banyak yang nonton gitu, tapi ketika berbicara tentang sejarah Cirebon itu view-nya ribuan lah ya, bahkan ada yang di atas 10.000 kalau nggak salah. Nah, dari situ memang ketika video tentang sejarah Cirebon itu naik, memang ada yang nge-DM bahwa intinya mungkin perbedaan referensi sejarahnya berbeda gitu ya, referensi sejarahnya berbeda. Akhirnya dia minta klarifikasi, bahkan ada yang mengancam untuk melaporkan ke polisi misalnya segala macem, dan itu sudah beres. Kemudian akhirnya saya coba untuk memfokuskan channel ini. Tadinya sih mau membahas tentang sejarah, dan ketika di konsep bersama teman saya gitu ya, di konsep bahkan kita akan bahas bagaimana sejarah Cirebon kemudian sampai sejarah Sunda. Ketika di konsep itu kita punya konsep untuk 110 video. Jadi bisa dibayangkan 110 video saya akan membahas tentang sejarah. Nah, ketika konsep itu jadi dan tinggal syuting sebetulnya, jadi referensinya sudah mungkin sudah ada yang masuk lah, banyak yang masuk referensinya. Nah, ini hal yang saya alami. Ini juga saya agak heran karena ini mungkin ranahnya spiritual kali ya. Jadi keponakan saya itu dia bermimpi didatangi salah satu sosok, pakaiannya di mimpinya itu sosok itu berpakaian seperti kerajaan zaman dahulu. Dan kemudian dia titip pesan kepada saya, katanya begini isi dalam mimpinya ini, menurut ponakan saya gitu ya, tong ngabahas sejarah Sunda itu lamun kekeh orang mau tanggung jawab gitu. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesianya, jadi katanya jangan membahas sejarah Sunda. Nah, kalau saya tetap memaksa gitu, nah beliau tidak bertanggung jawab gitu. Bahasa kalau di Indonesia seperti itu. Kemudian ponakan saya cerita kepada saya, dan akhirnya saya juga berpikir sebelum ini dimulai gitu ya, pembuatan video tentang sejarah gitu ya. Pada akhirnya mungkin sosoknya kalau digambarkan, kalau dari deskripsi ponakan saya ya mirip-mirip Prabu Siliwangi. Akhirnya saya berpikir, kenapa ya kok saya tidak boleh membuat konten tentang sejarah Sunda gitu. Padahal sudah banyak sebetulnya sejarah Sunda yang dimuat di YouTube itu, dan apakah itu misalnya dapat izin atau tidak saya tidak tahu gitu. Tetapi
sebetulnya kan bahan video itu kan bisa nyari referensi dari sejarah, dari cerita dan segala macam gitu, sehingga terjadi jadi satu video gitu kan. Nah, kasus saya ini akhirnya saya berpikir, kenapa kok saya tidak boleh membahas tentang sejarah Sunda gitu kan. Apakah takut ada kesalahan atau seperti apa, padahal sebetulnya kan sejarah itu kan banyak versi gitu ya. Nah, sehingga akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa sahabat juga gitu. Akhirnya saya tidak lanjutkan proyek untuk membuat video atau konten tentang sejarah Sunda, karena khawatir mimpi keponakan itu adalah satu isyarat ataupun peringatan bagi saya pribadi, sehingga konsep untuk 100 video lebih itu untuk konten tentang sejarah itu akhirnya saya tidak jadi untuk dijadikan konten itu, karena menghargai, meskipun itu hanya dari sekedar mimpi gitu ya, tapi saya menghargai pesan yang disampaikannya. Khawatir bahwa itu isyarat untuk saya pribadi ataupun peringatan untuk saya pribadi. Mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika saya tetap memaksa membahas sejarah Sunda, ataupun mungkin itu bukan domain saya untuk membicarakan tentang sejarah. Mungkin ada hal-hal yang lebih bermanfaat lagi selain sejarah yang bisa saya lakukan gitu. Jadi artinya mungkin saya tugasnya bukan untuk membahas sejarah begitu. Nah, ini juga pengalaman yang unik karena ini melalui mimpi gitu. Ini kalau saya sih ranahnya spiritual, tetapi tetap apapun itu saya tetap menghargai begitu. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih natural saja apa yang ada dipikirkan, kemudian saya bikin video gitu. Jadi tidak terlalu terkonsep sebetulnya gitu ya. Kemudian juga perkuliahan mungkin ada beberapa yang di-upload di YouTube, tapi beberapa tidak karena itu di kelas misalnya, tidak semua di YouTube gitu kan. Jadi lebih mengalir saja mungkin untuk membuat konten channel ini. Jadi lama saya menghilang itu, tidak bikin video itu karena proses itu dan memikirkan kok bisa ya gitu. Ini ada mimpi didatangi raja kayak Prabu Siliwangi gitu, melarang untuk membahas sejarah Sunda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.